enak ngelihatnya. Nah itu kemungkinan nanti akan saya rubah juga itu. Dirubah ya? Ya rubah juga. Jadi yang lebih simple lah. Oke. Gitu. Dan dia diminta tambahan. Kan saya ceritain yang 77 itu rencananya kan mau pakai lampu LED. Ya, Pas saat itu dibuka. Iya. Nah itu dia juga nanti akan minta dipasangkan itu Lampu juga. LED juga. Ya lampu LED seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Air Cool Garage. Kenyang, makan sudah. Tadi ada yang nanya di live, lagi makan bos? Sama apa? Biasa kalau bengkel makannya sama ikan asin. Nah, itu Pak Rijal. Putrak kita kan ada dua. Ya. Satu merah putih dari Sentul, satu lagi putrak dari Cengkareng. Tahun 1974. Ya, tahun 74. Datangnya sih udah dalam bentuk Ya, putrak. putrak lah ya, dibanding dengan si merah putih. Ya. Itu dalam bentuk putrak. Nah, kedatangannya kan ada tuh videonya ya. Ya. Tapi kelihatannya cepet nih progres. Sudah sampai mana aja Pak Rijal? Sebenarnya gini, datangnya udah food truck itu ternyata agak ini juga, apa tuh bentuknya tuh nggak inilah kalau menurut saya sih. Tapi kemarin udah diskusi sama orangnya, Ya. tapi ternyata orangnya mau mempertahankan dengan kondisi seperti itu. Oke. Tadi rencananya saya mau perbaiki, karena ada beberapa yang di atas itu kalau menurut saya sih udah nggak cocok lah, estetikanya nggak ada gitu. Di Paling atas gitu, karena satu mungkin dia ketakutan untuk airnya bocor di situ, makanya dibuat seperti itu. ada kayak talang. Iya, kayak talang-talang spoiler lah, kayak spoiler gitu. Iya. Nah yang kedua itu engsel yang dibuka di jendelanya itu, engselnya adanya di luar. Nah kemungkinan itu doang sih yang nanti akan saya rubah, jadi engselnya ada di dalam. Kita rubah di bagian dalam Aja gitu. Tapi yang kayak itu Atasnya kita nggak rubah, jadi mengikuti apa adanya aja sih seperti itu. iya. Gitu. Ya kalau dari overall bisa dilihat di videonya ya. Sekarang kan udah proses masuk tahap pengerokan lah istilah kita tuh. Ya lumayan ini juga Pak Rijal ya, apa namanya? Kemarin itu bodinya cukup tebal. Karena pas kita bongkar kemarin itu, pas kita kerok, Ya. ternyata bodinya tuh udah banyak yang cekung ke dalam, jadi nggak dikentengin lah istilahnya. Nah PR kita sih nanti ngentengin aja itu biar agak keluar. Sampai disimpan tuh sama bagian kerok. Ada kayak berapa ini? Tebal ada kayak sekitar hampir 2 cm. 2 cm lebih kayaknya itu Pak. Iya. Sampai diabadikan dempulnya. Karena pas dicongkel katanya ya tebal banget. Tebal. Kemarin tebal banget itu. Iya, ya agak PR juga lah dari si pengerokannya ya. Iya. Agak PR. Jadi pengerokan tuh udah mulai dari kemarin tuh udah mulai body lah. Ya hampir keseluruhan. Hampir keseluruhan sih, tinggal pintu sliding. Sama bagian atas tuh nanti tuh. Pintu sliding juga kayak kemarin sih update-nya udah dikerok. Ya juga. Sudah dikerok juga tuh bagiannya, jadi udah hampir selesai. Bagian belakang kan juga udah. Belakang sudah, gitu. Kanan kiri juga, depan sudah. Ya mulai kelihatan lah telanjangnya si Kombi 74 dari Cengkareng ini ya. Udah mulai telanjang banget itu. Berprogres terus lah. Ya ada progres. Ya padahal kita lagi kejar-kejaran sama yang Kombi dari Sentul sama kodok hitam putih. Ya 67. Tambah ini, tapi semuanya harus berprogres ya gitu. Jadi progresnya masing-masing adalah intinya seperti itu. Nah bicara si Kombi 74 dari Cengkareng Pak Rijal, ini kan datangnya sudah dalam bentuk putrak gitu ya. Ya. Pak Rijal sendiri sudah memberikan masukan, saran, apa namanya sama si customernya. Ya sebenarnya sih akan lebih jadi tantangan lagi karena datang sudah dalam bentuk putrak gitu Pak Rijal ya. Sudah dipotong menjadi food truck lah. Nah, tantangannya lebih seperti apa Pak Rijal kelihatannya kayak gini nih? Yang pertama itu satu, jendela yang dipotong sama dia, itu kayaknya dia nggak buatin
karet. Jadi kalau kita lihat dari sebelah kiri ke arah kanan, itu bolong itu. Air bakal masuk gitu. Nah kemungkinan nanti akan dibuatkan nut lah untuk dudukan karet nanti itu. Yang di bagian mana Pak Rijal? Kanan. Ini jendela kanan yang dipotong yang bisa dibuka kan yang pakai engsel itu. Nah itu kemungkinan itu nanti kita akan rubah biar dijadiin tempat karet nanti di situ. Dudukan karet. Ya dudukan karet. Jadi air nggak masuk ke dalam itu. Memang sebelumnya nggak ada tuh? Nggak ada kalau kita lihat sebelah kanan udah pasti kelihatan itu. Berarti ya pasti bocor lah kalau nggak ada tangan. Ya kalau nggak dibuatin ya pasti bocor gitu kan. Iya kalau memang sekedar food truck doang sih, ya sayang aja ya. Posisinya kan dari keseluruhan bisa dilihat lah. Betul. Depan, belakang, segala macam sudah dikerok. Kita mau ada semua juga akan proses pengelasan nantinya gitu ya. Tapi tidak maksimal. Betul. Kalau sampai bocor lagi, ya sayang ya. Nanti begini aja nggak apa-apa kan. Dalam waktu berproses ini kan yang lebih dahulu dikerjakan itu kan yang food truck 77. Ya. Nah itu kan nanti bisa menjadi contoh. Merah putih. Ya yang kita buat nanti gitu kan. Nah itu kan semua nanti dia akan lihat lah gitu kan. Kalau memang nanti ada perubahan-perubahannya bisa dibicarakan nanti. Iya. Intinya seperti itu. Makanya saya bilang saya bangun food truck ya estetikanya harus diutamakan. Fungsi-fungsinya semua ada. Itu jadi kayak ban serep itu harus tetap ada. Jadi tidak ban serep tidak ditaruh di atas atau kan hanya digeletakin aja kayak begitu kan nggak etis lah ya gitu estetikanya nggak ada. Jadi suatu saat mobil mau dibawa keluar kota pun ya kan nanti bingung ban serep mau ditaruh di mana nih kan udah ada barang-barang gitu. Makanya agak ribet tuh nanti. Seperti itu. Turun naik ban serep juga kan jadi kerjaan ibaratnya kan kayak gitu. Kalau naruhnya nggak di tempatnya gitu. Hal kecil sih sebenarnya tapi ya namanya di mobil ban serep ya penting gitu. Penting bener. Iya standar. Harus ada. Iya challenge-nya lagi karena kan di dalamnya ini udah ada bentuk sebutnya apa ya desainnya yang food truck dari Cengkareng ini udah ada. Itu kepake nggak gitu Pak Rijal? Kalau menurut saya sih kepake tapi memang ada perubahan dikit itu dia minta di belakangnya di pas bagasi ya atas ya kemarin. Jadi dia mau buat agak sedikit tinggi di belakangnya yang sekarang ini kan sudah dibuat rata aja tuh. Ya kayak semacam di atas dek belakang. Dek itu hanya ditinggiin sekitar 10 cm. Agak tinggi tuh. Nah, kalau saya kan nanti ditinggiin kan sekitar 30 cm. Jadi bisa di bawah itunya nanti ada kompartemen yang bisa jadi laci. Jadi ada fungsinya semua. Itu yang pernah kita bahas di Merah Putih ya. Iya, itu. Nah, itu yang kemarin saya kasih saran seperti itu kayaknya dia mau gitu. Ya, karena bener juga sih, itu kan sudah datang dalam bentuk itu, tapi fungsi belakangnya nggak bisa digunakan kan gitu. Ya buat apa kan? Cuman ditutup tapi nggak difungsikan, toh selisihnya cuma 20 cm. Itu kan bisa buat rak sendok apa macam. Atau naruh barang-barang apapun kan ada. Jadi nggak kompartemen itu nggak sia-sia hanya kompartemen tapi ada. Iya betul. Ada bisa difungsikan intinya seperti itu. Iya kan makanya. Datangnya sudah berbentuk seperti itu. Bentuk itu yang akan dirubah salah satunya. Nah kita lari ke bagian tengah nih. Di bagian pintu slidingnya itu udah dibikin apa belum Pak Rijal saat ini? Pintu sliding dari awalnya itu sih udah gitu. Tapi kan kalau dilihat dari kemarin itu pintu slidingnya kayaknya nggak bisa ditutup. Nah itu kayaknya kalau lihat di talang bawahnya itu udah nggak karuan. Jadi kayak mekaniknya juga udah banyak yang patah. Kemungkinan nanti akan diganti itu. Ya. Nah, yang penting kita coba balikin normalnya dulu, ya body-bodinya. Nanti ya dia tinggal menyiapkan mekanik ininya dia tuh, slidingnya dia. Ya itu bicara di pintu sliding. Iya di pintu sliding nanti. Nah, kita bicara ke bagian yang sudah dipotong nih, itu akan digunakan nantinya Pak Rijal? Akan digunakan, kan ada beberapa yang dia pakainya tuh pakai untuk penahan atapnya kalau dibuka kan, naroknya kan juga nggak enak ngeliatnya. Nah itu kemungkinan nanti akan saya rubah juga itu. Dirubah ya? Ya rubah juga, jadi yang lebih simple lah. Gitu. Dan dia diminta tambahan
Kan saya ceritain yang 77 itu rencananya kan mau pakai lampu LED. Ya, pas saat itu dibuka. Iya. Nah itu dia juga nanti akan minta dipasangkan itu lampu juga. LED juga. Ya lampu LED seperti itu. Di 77 kan ada bocoran kan. Jadi namanya food truck yang Aircool akan buat itu pastikan akan menggunakan fungsi listrik gitu, ya, listrikan. Betul. Sifatnya apakah nanti pakai ada AC ada DC. Ada AC ada DC lah. Nah, jadi suatu saat dia mungkin mobile, dia stay di suatu tempat, dia mau pakai listrik dari AC, ya. Kita udah siapkan itu stop kontaknya nanti. Nah ini yang tempatnya yang kita nanti lihat aja deh ya, seperti apa nih. Nanti kita tempatin, jadi dia istilahnya stop kontaknya juga kan harus waterproof. Betul, jadi penempatannya pun ya nantilah dilihat, kita nggak bocorkan sekarang. Nah itu titiknya juga ya mungkin nanti di 77 yang merah putih atau yang di Cengkareng ini akan sama lah ya. Betul, akan sama nanti. Apakah ACDC itu kan siapa tahu nanti pas mereka melakukan sales atau penjualan ada genset tinggal colokin ke situ ya. Iya, jadi listrik dari dia jadi tidak mengandalkan aki. Betul. Apalagi kalau dia, karena konsepnya agak berbeda nih yang dengan 77 dengan 74. Kalau yang 77 itu kan mungkin akan memakai listrik AC. Karena ada mesin kopinya, ya kan? Oh sorry Pak Rijal, 77 yang Sentul kita sebutnya sama yang 74 Cengkareng ini, kalau itu 77 Sentul itu kan untuk kopi lah. Ya. Kalau yang 74 Cengkareng ini tuh lebih fokusnya ke ini makanan. Oh makanan. Ya. Jadi agak sedikit beda mungkin. Ya sedikit beda. Karena juga dia dalamnya juga nggak pakai wastafel. Oke. Karena menurut dia agak ribet kata nanti pembuangan airnya kayak gimana ya. Sebenarnya kan kalau sudah dibuatkan itu ya kita harus persiapkan. Ya, pembuangan airnya ke penampungannya seperti apa. Ya gitu. Ibaratnya nggak beda jauh dengan camper van yang kita gitu. Betul. Camper van sebenarnya agak lebih ini karena di situ ada kulkas segala macam gitu ya, camper van. Ya. Nah, Aircool juga pernah buat tuh dulu ya. Camper van warna biru ya. Itu camper van tuh. Itu tahun kombi 1970 setir kiri itu. Ada 4 tahun lalu kali ya Pak Rijal ya? Ada sekitar 3 tahunan. 3 tahunan lah ya. 3 tahun. Kita pernah bikin camper van. Nah, itu sebenarnya dibanding dengan food truck karena ya pertama semua space itu harus difungsikan kan di si camper van. Jadi kayak ada kulkas, ada tempat sendok segala macam. Terus kalau naruh piring pun pas jalan nggak berisik, gitu. Kita pertimbangkan itu semua. Betul. Ya ada pengalaman di camper van lah Aircool buat. Nah ini kita ada challenge 2 food truck, Cengkareng dan kita sebutnya Sentul. Masing-masing beda nih, yang satu beda buat, konsep deh. Beda coffee shop, yang satu lagi buat makanan. Ya. Seru sih Pak Rijal ya. Seru. Tinggal sambil berjalan prosesnya aja ini kan. Nah, bicara di luar si Cengkareng itu untuk yang food truck ini. Depan kedok ketolong Pak Rijal. Depan untuk dua-duanya ketolong. Yang 77 kan biasa tuh di frame kaca depannya rata-rata hampir semuanya tuh korosi di situ. Nah, itu masih bisa kita inian lah. Yang 74 Cengkareng aman. 74 Cengkareng lumayan juga gitu. Tapi memang PR-nya itu adalah kenteng bodi, itu body repair semua rata-rata. Kayaknya bodinya udah nyut gitu mah ya? Iya, udah pada nyusut semua. Nyusut kelihatannya ya. Jadi karena dulu kecil gitu. Pernah diganti beberapa panelnya, tapi mungkin dia ngetoknya rada susah kali ya di dalamnya. Jadi ya udah, jadi kondisi setelah dilas ya sudah langsung mereka main langsung dempul aja intinya sih. Oke, kedok dua-duanya aman, kita balik ke spakbor. Spakbor aman. Kalau spakbor rata-rata dua-duanya tuh mobil nggak aman. Udah PR. Itu pasti kita ganti spakbor. Ganti. Karena bentuknya juga udah nggak karuan kan. Iya. Gitu. Berarti spakbor depan ganti, belakang ganti. Ganti gitu. Mesin belakang. Kaca belakang. Kaca belakang itu nggak hanya kalau yang Cengkareng lumayan juga tuh ada karatnya. Tapi yang 77 juga
di frame-nya juga lumayan. Rata-rata. Ya rata-rata pada kalah di situ lah. Kalah itu karena itu genangan air sih situ ya. Iya. Gitu. Ya, overall sih tantangannya keduanya kalau kita bicara itu sama lah ya. Iya sama. Tapi kelihatannya si Cengkareng ya kelihatannya jadi nyusut bodinya tuh. Ya agak susut. Setelah dikerok kemarin ya. Betul. Dan torsi-torsi juga pada miring semua itu. Iya. Dan nanti harus dibetulkan dulu itu. Iya agak makan waktu lah dari makan sisi waktu untuk body repairnya lah. Iya betul. Kalau proses ngerok mungkin keduanya bisa terkejar cepat. Nah kita lari ke proses kalau ngelas sih bocoran dari para teman-teman di depan itu cepat. Cepat. Tapi pas nyeting instalasi itu yang bikin agak lama. Nantinya ya posisinya di situ. Jadi para user atau ownernya kombi harap bersabar karena memang ya kalau nggak pas ya nanti nggak sesuai kan. Iya, gitu. Karena kondisi mobilnya juga kan bisa dilihat sendiri. Ownernya bilang, kan saya bilang, wah mobil parah juga ternyata mas. Lagi mana nggak parah, orang diambil dari dalam kubur katanya. Bangkit dalam kubur. Bangkit dalam kubur. Tapi bicara bangkit dalam kubur, mah Aircool memang kerjaannya lah. Kodok pernah bangkit dalam kubur. Kombi, kumis, itu bangkit dalam kubur juga. Semua. Untung rata-rata sih bangkit dalam kubur semua. Kalau kata teman-teman di depan tuh para welder senior tuh bilang nggak ada yang nggak bener, bodinya hancur semua pak, katanya gitu. Hancur bener. Rata-rata ya begitu orang mau benerin, tapi ya saya juga ngelihatnya rata-rata parah ya. Parah banget ya. Nggak ada lah yang ibaratnya maaf ya kayak Jepangan ya cuman panel pintu panel depan doang. Ya kalau bicara PW sih. Karena kalau dilihat juga mobilnya mobil capek. Dan mungkin juga dulu pernah direstorasi, ya restorasi bengkelnya bukan khusus PW. Jadi ya pengelasannya bentuk dari mulai spakbor ya asal ngebentuk aja. Jadi secara ukuran ya nggak jelas. Betul ya, kita di kontennya yang saat ini yang di Kombi 74 Putrak Cengkareng ini bisa disounding bahwa prosesnya agak lama karena memang ngebentuk bodinya lah. Ngebentuk lagi gitu. Itu yang mungkin akan jadi panjang ya. Harap bersabar lah para user gitu ya. Bukan nggak dikerjain, antriannya juga kita mengantri. Karena kan ngemalnya itu betul yang jadi pekerjaan kan. Gitu. Ngemal ya harus presisi karena bilangnya kalau PW itu banyak lekukan. Betul. Yang tidak semua orang atau welder atau tukang las tuh paham. Betul. Gitu. Kebetulan kita saat ini ada 2 tukang las yang senior lah. Mudah-mudahan bisa terkejar. Mudah-mudahan lah. Seru Pak Rijal. Jadi ada 2 Putrak di Aircool Garage. Kita yang ini sebutnya Putrak 74 dari Cengkareng. Warna belum tahu nih. Warna rencananya sih katanya sih hitam dia mau. Waduh. Itu serem dong ya. Iya, serem. Kayak dulu Detim, film Detim. Gitu. Oke, itu aja Pak Rijal. Terima kasih update-nya. Nomor telepon seperti biasa Pak Rijal di 0812 9009 1972. WA aja dulu. WA aja dulu untuk diskusi. Terima kasih banyak Sobat Aircool. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome.